Di part 2 kali ini, gue akan bahas dua Gorosei sisanya, yaitu Venus Juro dan juga Jupiter. Sebelum mulai, buat yang belum nonton part 1, gue saranin kalian cek dulu video gue sebelumnya, supaya kalian lebih paham lagi soal teorinya. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Lanjut ke Venus Juro. Dari siluet yang kita punya, kali ini kita cuma punya satu kandidat yokai, yaitu Mikoshi Yudo. Menurut legenda, Mikoshi Yudo berwujud asli seorang biksu, dan ketika berubah akan memiliki leher yang sangat panjang. Jadi mirip banget sama wujud asli Nas Juro dan siluetnya ketika berubah. Banyak yang bilang kalau lingkaran di siluetnya adalah awan awakening, tapi menurut gua nggak masuk akal karena harusnya Gorosei yang lain punya siluet lingkaran awan yang sama. Jadi harusnya itu adalah leher panjang Nas Juro. Sama seperti teori gua sebelumnya, gua akan coba analisis lagi Nawagraha. Karena nama Venus Juro berdasarkan planet Venus, menurut Nawagraha, planet Venus berada di sebelah timur yang sama persis dengan asal kemunculan Mikoshi Yudo di bagian timur Jepang, tepatnya di Fukushima dan Nagano. Selain itu, Nawagraha menyebutkan bahwa planet Venus merujuk pada material berlian, dan dalam bahasa Jepang, planet Venus juga disebut planet emas. Jadi cocok banget sama role Nas Juro sebagai dewa keuangan. Lanjut kita bahas kekuatan attackingnya. Mikoshi Yudo diketahui punya kekuatan yang mirip Ushi Oni milik Saturn, yaitu membuat musuhnya freeze dan terluka hanya dengan tatapan. Selain itu, ketika musuhnya merasakan rasa takut, yokai ini akan menyerangnya dengan cara menusuknya dengan bambu. Nah, mungkin bambu di sini yang merupakan senjata tajam bisa kita kaitkan dengan pedang yang dimiliki oleh Nas Juro. Diketahui Nas Juro memiliki pedang yang memiliki corak seperti buatan Kitetsu yang berasal dari Wano. Secara defensif, Mikoshi Yudo diketahui bisa memindahkan nyawa atau tubuh aslinya ke benda yang sedang dia bawa. Mungkin aja Nas Juro akan memindahkan nyawanya ke pedangnya sehingga dia nggak akan mati sampai pedangnya dihancurkan. Lawannya harusnya Zoro, karena ada beberapa alasan yang menurut gua menarik banget. Yokai ini sering menyerang orang yang sedang berkelana sendirian. Nah, cocok banget nggak sih karena Zoro sering berkelana sendirian karena dia sering tersesat. Nah, selain itu karena Nas Juro ini berkaitan dengan berlian, ini jadi tantangan sendiri buat Zoro karena berlian merupakan material terkuat. Jadi ketika Zoro bisa memotongnya, ini bisa jadi pembuktian kalau Zoro adalah pendekar pedang paling kuat. Nah, sebelum lanjut, gue cuma mau ngingetin jangan lupa subscribe ya. Lanjut ke Jupiter. Lagi-lagi cuma satu kandidat yokai ini, yaitu Akashita. Selain secara fisik mirip karena memiliki mulut yang sangat besar, perilaku Akashita juga berhubungan dengan pertanian. Jadi cocok banget sama peran Peter sebagai dewa pertanian atau agriculture. Menurut legenda, Akashita sering menghukum para penjahat yang sering mencuri air untuk ladang tani pribadi mereka ketika masa-masa kekeringan. Dari segi attacking, mungkin aja Peter akan menggunakan mulut besarnya untuk menelan musuhnya, sama seperti Akashita ketika menghukum para penjahat. Nah, bukti lain yang menarik adalah banyak teori yang mengatakan bahwa asal-usul Akashita juga berkaitan dengan makhluk mitologi Jepang lainnya, yaitu Shakuzetsujin. Nah, Shakuzetsujin dikenal sebagai pelindung planet Jupiter, jadi pas banget sama referensi nama Saint Jupiter. Nah, anehnya, kalau kalian perhatiin, dibanding yokai yang lain, Akashita memiliki perilaku yang baik karena berusaha untuk melindungi pertanian dan menghukum orang-orang jahat. Apakah mungkin Peter akan mengkhianati Imu? Gue mikir kayak gini karena gue baca teori yang menarik banget. Jadi, menurut tradisi Katolik, Saint Peter yang merupakan 12 Rasul Yesus telah dieksekusi atau dibunuh pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Nero. Nah, sejauh ini yang kita ketahui dari Ivankov, Imu berasal dari keluarga Nerona, jadi sama-sama Nero nih. Apakah mungkin Saint Jupiter terinspirasi dari Saint Peter dari kisah tradisi Katolik dan dibunuh oleh Imu karena berkhianat? Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk subscribe YouTube Icebeam ya.